Setelah mengumpulkan 9 mobil bersama tim lama, Semar Sakti memulai babak baru. Di episode sebelumnya kita melihat puncak era Mr. Josh. Sekarang kita saksikan perpindahan dramatis ke tangan Mau BF SF Depok. Episode ini adalah titik balik besar dalam hidup seekor burung. Dari tim yang membesarkan namanya ke tangan tim baru, Mau BF SF Depok. Gaya perawatan berubah, lingkungan berbeda, tapi apakah kualitasnya masih bertahan? Selamat datang di Hobi Main Burung, ruang di mana kita menggali lebih dalam kisah-kisah menarik di balik dunia burung kicau. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Semua yang besar pasti pernah mengalami perubahan besar. Setelah menorehkan 9 mobil di tangan Mr. Josh Lampung, Semar Sakti resmi berpindah. Bukan karena performa yang menurun, bukan karena kalah juga, tapi karena strategi jangka panjang. Semua yang besar pasti pernah mengalami perubahan besar. Setelah menorehkan 9 mobil di tangan Mr. Josh Lampung, Semar Sakti resmi berpindah. Bukan karena performa yang menurun, bukan karena kalah juga, tapi karena strategi jangka panjang. Pertengahan tahun 2024, Umi Kasum mengambil keputusan mengejutkan. Semar Sakti diserahkan ke tim baru, Mau BF atau SF Depok. Sebuah tim dengan visi tajam. Namun yang menarik, Umi Kasum tetap terlibat sebagai pemilik. Kenapa pindah? Ini bukan drama atau konflik, tapi soal visi dan strategis. Di Februari 2024 terjadi momen monumental. Semar Sakti resmi berpindah ke Mau SFBF dengan nilai transfer 2 miliar rupiah bersama dengan Minion. Ini memecahkan rekor pasar burung nasional, menggoyang sensasi yang sebelumnya hanya di angka 1 miliar rupiah. Prosesnya elegan, terjalin komunikasi hormat antara pihak Mr. Josh dan Mau SF. Tidak ada drama, yang ada adalah kesepakatan bermartabat. Bukan soal siapa yang untung, tapi tentang memberi Semar Sakti dukungan optimal untuk babak selanjutnya. Tim ini juga dikenal memiliki jaringan breeding dan perawatan profesional, menyediakan sistem optimasi kesehatan dan kestabilan mental burung lomba. Kini Semar Sakti masuk ke jalur penuh sistem, bukan hanya ketajaman lomba, tapi juga program kesehatan terstandar dan manajemen kesiapan lapangannya. Tim Mau SF pun membidik jadwal event-event nasional berikutnya, termasuk roadshow di Bandung, Bogor, dan Solo yang terkenal ketat persaingannya. Ini bukan sekadar mimpi, tapi rencana berstrategi. Di lapangan, kabar perpindahan SS jadi bahan perbincangan. Sebagian bilang ini taruhan, sebagian lagi bilang ini langkah cerdas. Tapi satu hal yang pasti, semua mata kembali tertuju padanya. Banyak yang meragukan, apakah SS masih bisa stabil dengan tim yang berbeda? Mau SF menjawab keraguan itu dengan tenang. Setelah resmi berpindah tangan dari Mr. Josh Lampung ke tangan dingin Mr. Arif dari Mau SF, siapa sangka legenda murai batu ini justru makin menggila. Inilah perjalanan luar biasa Semar Sakti sejak bergabung bersama Mau SF, mengoleksi 4 unit mobil hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Sejarah baru pun tercipta. Tanggal 10 Maret 2024, Semar Sakti tampil garang di event bergengsi anniversary kedua Masterpiece Arena BSD. Bertarung di kelas utama tiket 6,6 juta, SS berhasil meraih juara 1 dan membawa pulang 1 unit Daihatsu New Ayla. Ini menjadi mobil ke-10 sepanjang karirnya, dan mobil pertama sejak berkostum Mau SF. Lanjut ke 29 September 2024, event SMM Point Semarang menjadi saksi keperkasaan SS berikutnya. Di kelas member, SS kembali unjuk dominasi. Hasilnya, 1 unit Honda Brio berhasil diboyong ke markas Mau SF, mobil ke-11 resmi diamankan. Tak butuh waktu lama,
Hanya selang 2 hari pada 1 Oktober 2024, SS kembali mencatat sejarah. Di event poin bertabur bintang Fit Juri SMM, Semar Sakti meraih mobil ke-12 di kota yang sama, Semarang. Makin tak terbendung. Dan puncaknya terjadi pada 29 Juni 2025 di perayaan 5 tahun anniversary SMM. Di tengah ketatnya kompetisi antar murai jawara nasional, Semar Sakti berhasil meraih mobil ke-13 sepanjang karirnya, sekaligus mobil ke-4 di bawah bendera MAU SF. Beda tangan, beda sentuhan, tapi kualitas tetap di dalam darah. Meski tim berganti, beberapa bagian manajemen tetap melibatkan tim lama. Ini bukan pengalihan total, ini adalah kolaborasi gaya. Manajemen efisiensi, bukan revolusi. MAU SF menggabungkan gaya klasik dan pendekatan modern dengan satu misi, menjaga kejayaan dan menambah piala. Sebuah legenda kini menjalani babak baru, dan pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi akan sejauh mana lagi ia melangkah, dan butuh waktu seberapa cepat untuknya membawa mobil ke-14-nya. Ternyata perubahan bukan akhir, tapi perubahan adalah peluang. Dan Semar Sakti membuktikan bahwa kualitas sejati tak tergantung pada tempat, tapi pada DNA, karakter, dan keyakinan. Adaptasi selesai, strategi baru terbentuk, dan dalam waktu singkat, legenda ini kembali mencetak kemenangan. Dan disinilah kita, sebuah fase baru. Seekor burung legendaris yang kini memulai hidup barunya, dengan 13 mobil di pundaknya. Namun perjalanan ini belum selesai, karena masih ada satu bab lagi yang belum terungkap. Bukan tentang perpindahan, bukan tentang lomba, tapi tentang dampak yang ditinggalkan. Tentang warisan besar yang lahir dari seekor burung. Di episode selanjutnya, episode pamungkas, kita tidak hanya melihat Semar Sakti sebagai juara, tapi juga sebagai simbol perubahan. Sebagai ikon yang membuktikan bahwa seekor burung bisa menginspirasi ribuan manusia. Jangan lewatkan episode 7, Burung yang Mengubah Sejarah, Warisan Semar Sakti. Episode ini akan menjadi penutup, tapi juga akan jadi titik awal cara baru kita memandang dunia kicau. Lebih dari sekedar hiburan, ini adalah sejarah yang akan membuatmu terdiam. Sampai jumpa di final yang akan mengguncang, hanya di Hobi Main Burung.